Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelusna dengan NIM 210201032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan yang berjudul Peran Aktif dalam Manajemen Keperawatan dan Bertanggung Jawab atas Pekerjaannya dan Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan di rumah sakit. Baiklah, sebelumnya apa sih manajemen keperawatan itu? Nah, jadi manajemen keperawatan itu adalah proses pelaksanaan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan dan rasa aman kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Konsep dasar manajemen keperawatan adalah manajemen partisipatif yang berlandaskan kepada paradigma keperawatan, yaitu manusia, perawat, kesehatan, dan lingkungan dengan merumuskan kerangka konsep menjadi kerangka kerja untuk menunjang praktek keperawatan dan merupakan keyakinan dasar dari tim keperawatan. Keberhasilan manajemen keperawatan dalam mengelola suatu organisasi keperawatan dapat dicapai melalui upaya penerapan prinsip-prinsip manajemen keperawatan. Fungsi dan peran manajemen keperawatan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, lanjut peran manajemen keperawatan. Pelayanan keperawatan meliputi pelayanan di rumah sakit yang dikelola oleh bidang perawatan melalui 3 tingkatan manajerial, yaitu Kepala Bidang Keperawatan atau Manajemen Puncak, Kepala Unit Pelayanan atau Supervisor, Manajemen Menengah, dan Kepala Ruangan atau Manajemen Bawah. Peran dan fungsi manajer keperawatan dalam menjalankan tugasnya sangat mempengaruhi keberhasilan pelayanan keperawatan dalam suatu ruangan. Manajer keperawatan bertugas merencanakan, mengatur, mengarah, dan mengawasi komponen keuangan maupun sarana-prasarana serta sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang efektif dan ekonomis kepada pasien. Fungsi, peran, dan tanggung jawab manajemen keperawatan. 1. Fungsi dan peran manajemen keperawatan. A. Perencanaan adalah suatu proses menetapkan sasaran dan memilih cara untuk sasaran tersebut. B. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan tugas-tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab penetapan orang dan alat-alat. C. Pengarahan adalah pengeluaran, penugasan, pesanan, dan instruksi. D. Pengawasan dan pengendalian, yaitu suatu proses kegiatan seseorang pemimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Tanggung jawab manajemen keperawatan. A. Kepala Ruangan. 1. Tanggung jawab Kepala Ruangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Ruangan bertanggung jawab kepada Kepala Instansi terhadap hal-hal sebagai berikut. A. Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan tenaga keperawatan. B. Kebenaran dan ketepatan program pengembangan pelayanan keperawatan. C. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja tenaga keperawatan. D. Kelancaran kegiatan orientasi perawat baru. E. Kebenaran dan ketepatan perawatan atau SOP pelayanan keperawatan. F. Kebenaran dan ketepatan laporan berkala pelaksanaan keperawatan. G. Kebenaran dan ketetapan kebutuhan dan penggunaan alat. Dan terakhir, kebenaran dan ketepatan pelaksanaan program bimbingan siswa atau mahasiswa institusi pendidikan keperawatan. 2. Tugas Kepala Ruangan mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di ruang rawat yang berada di wilayah tanggung jawabnya. A. Melaksanakan fungsi perencanaan P1. B. Melaksanakan fungsi pergerakan dan pelaksanaan P2. C. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penilaian. D. Perawat primer. Tanggung jawabnya pertama, menerima pasien dan mengkaji kebutuhan pasien secara komprehensif. Yang kedua, membuat tujuan dan rencana keperawatan. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang telah dibuat dalam praktek bila diperlukan. Yang keempat, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh disiplin ilmu lain maupun perawat lain.
Yang kelima, mengevaluasi keberhasilan asuhan keperawatan. Yang keenam, melakukan rujukan kepada pekerja sosial, kontak dengan lembaga sosial di masyarakat. Dan yang ketujuh, membuat jadwal perjanjian klinik. Yang kedelapan, mengadakan kunjungan rumah bila perlu. Lanjut yang ketiga, perawat pelaksana. Adapun tanggung jawabnya, yang pertama, tanggung jawab perawat pelaksana dalam menjalankan tugas perawat itu dirawat bertanggung jawab kepada kepala ruangan atau instalasi terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran dan ketepatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai standar. Yang kedua, kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan pelaksanaan asuhan keperawatan kegiatan lain yang dilakukan. Masuk proses manajemen keperawatan. Proses manajemen merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan yang berkaitan secara utuh dan komprehensif yang dilakukan manajemen secara umum, dari proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, keempat proses itu merupakan ikhtisar dari berbagai pendapat praktisi dan ahli mengenai manajemen proses. Manajemen keperawatan dilakukan menggunakan sistem terbuka, masing-masing komponen saling berkaitan dan berinteraksi. Lanjut, tujuan manajemen keperawatan. Yang pertama, mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Yang keempat, meningkatkan metode kerja keperawatan sehingga staf perawatan bekerja lebih efektif dan efisien, mengurangi waktu kerja yang sia-sia, dan mengurangi duplikasi tenaga dan upaya. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan manajemen keperawatan. 1. Manajemen keperawatan seyogyanya berlandaskan perencanaan. Yang kedua, manajemen keperawatan dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang relatif. Yang ketiga, manajemen keperawatan akan melibatkan pengambilan keputusan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan pasien. Yang kelima, manajemen keperawatan harus terorganisir. Yang keenam, pengarahan merupakan elemen kegiatan manajemen keperawatan. Yang ketujuh, divisi keperawatan yang baik. Yang kedelapan, manajemen keperawatan menggunakan komunikasi yang efektif. Yang kesembilan, pengembangan staf. Dan yang kesepuluh, pengendalian merupakan elemen manajemen keperawatan. Lanjut yang terakhir, prinsip manajemen keperawatan di rumah sakit. Prinsip manajemen sifatnya fleksibel, artinya bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi khusus serta situasi yang berubah. Adapun prinsip umum manajemen keperawatan, yang pertama, pembagian pekerjaan. Yang kedua, kesatuan komando. Yang ketiga, wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, pemberian gaji pegawai. Yang keenam, kesatuan pengarahan. Yang ketujuh, sentralisasi. Yang kedelapan, mengutamakan kepentingan organisasi dari kepentingan pribadi. Yang ke-9, keadilan dan kejujuran. Yang ke-10, ketertiban. Dan yang ke-11, jenjang hierarki. Yang ke-12, semangat kesatuan, semangat korps. Dan yang terakhir, stabilitas kondisi karyawan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.